benar-benar agak lain. Judul konten ini saya berikan judul agak lain mereka ini. Kenapa? Karena ya, teman-teman, konten ini didasarkan atas sebuah respon terhadap konten yang dirilis oleh Ustadz Ipung Atria dengan judul Mualaf Tiada Lawan, Kecerdasan di Atas Rata-Rata. Dan di akhir dari konten tersebut, Ipung Atria mengatakan bahwa bersama-sama dengan mualaf barunya yang lagi dikaguminya, mualaf cerdas ini, Jesslyn namanya, mereka menantang saya debat. Kira-kira seperti apa? Mari kita saksikan sama-sama videonya. Video-video kita ini selalu Sorry, ini suaranya kegedean ya. Saya kecilkan sedikit. Oke, mari kita saksikan. video-video kita ini selalu di reaction sama Pak Andri Tunggal. Video-video kita Video-video kita ini selalu di reaction sama Pak Andri Tunggal. Mungkin dia mengidolakan ini Ustadz Kainam atau mengidolakan saya kali ya. Kemungkinan Nggak tahu, sih ya. dia reaction terus, dia pantau terus kami ini. Saya mau debat sama Andri Tunggal, mau tatap muka langsung tapi ya. Betul. Atau jikalau tidak bersedia debat dengan saya, debat sama Cice. Bersedia nggak? Betul, saya bersedia. 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 Masalahnya Pak Andri Tunggal ini sudah diajak debat sama banyak orang, nggak pernah mau. Tapi harusnya bangga dong. Iya. Dengan kita berdebat seperti itu sebenarnya kita memberitahukan kebenaran. Dan saya berani menjadi laskar untuk representatif untuk sebagai Islam. Karena saya bangga. Dan saya tahu itu benar. Dan itu juga yang harus dilakukan dari Pak Andre. Jika memang ingin melakukan perbandingan agama, harus kita lakukan dengan formal. Supaya bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ini ada tantangan dari Cici Jesslyn. Kalau Anda tidak berani, ya berarti kesimpulannya apa? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus begitu marah dengan yang namanya mualaf Cindo Jesslyn, terutama pendeta Andre Tunggal yang notabene itu juga Cindo ya. Mungkin karena sama-sama Cindo jadi agak sensitif, agak lebih ya tingkatan marah dari seorang pendeta Andre Tunggal. Dan sekali lagi ini penilaian saya dan penilaian para penonton ya. Kalau Anda bilang, oh saya nggak ada marah kok karena dia mualaf gitu. Ya terserah Anda mau bilang apa. Ini kan penilaian kami setelah melihat konten kamu yang berjilid-jilid membahas Jesslyn. Jadi ini apa yang kami rasakan. Kalau Anda membantah, Anda bilang, oh enggak lah. Ya itu terserah Anda. Terserah Anda ya. Namanya ini sesuatu yang dirasakan. Sesuatu yang dirasakan ini kan sifatnya pribadi, person gitu. Ya, mohon maaf. Oke, kita akan lihat bagaimana Andre Tunggal ya, itu menjawab tantangan yang dilemparkan oleh Ustadz Ipung maupun Jesslyn. Ya, kita tahu bahwa Ustadz Ipung mengatakan, ya udahlah, daripada kamu membuat konten berjilid-jilid mereaksi, membahas tentang kami, ya padahal Ustadz Ipung nggak pernah membuat konten mereaksi Andre Tunggal, nggak pernah gitu. Begitu juga dengan Jesslyn. Ya sudahlah, kita buktikan di meja akademis, kita diskusikan supaya clear gitu. Siapa yang pengetahuannya benar, siapa yang nggak benar kan gitu. Karena selama ini Andre Tunggal bilang apa? Pemahaman Ustadz Ipung maupun Jesslyn ini salah. Salah mereka, yang benar dia gitu. Artinya dia menuduh orang lain salah, dia benar. Tapi dia nggak bisa menunjukkan, nggak bisa membuktikan bahwa dia yang benar. Ini kan cuma omong-omong. Ya, cuma ondo. Itulah yang dipertanyakan, diajak untuk berdiskusi. Tapi kita tahu Andre Tunggal ya, sampai detik ini belum mau untuk diskusi, cuma bisa omon-omon. Cuman omon-omon terus. Dan ini adalah jawaban terbaru dari Andre Tunggal mengenai tantangan diskusi. Apakah dia berani menerima tantangan tersebut atau tidak? Mari kita saksikan dulu video jawaban dari Andre Tunggal ya, yang sebenarnya saya agak bingung gitu. Ditantang debat tapi jawabannya entah kemana-mana. Jawabannya entah kemana-mana. Tapi nanti kita akan reaksi juga. Kita akan menjawab semua tuduhan-tuduhan Andre Tunggal di video dia ya, supaya teman-teman bisa tercerahkan. Karena saya lihat Andre Tunggal ini memang punya kemampuan cerdik seperti ular.
Jadi omongan dia itu seperti ular, teman-teman. Kelihatannya baik, kelihatannya wah tulus gitu. Tapi ini menyesatkan. Ibaratnya ular, dia itu kan melilit korbannya tanpa mereka sadari. Korbannya tuh baru tahu kalau dia sudah terjebak, sudah akan tewas setelah dia merasakan, waduh badan dia udah nggak bisa lagi, udah dililit total. Tapi saat memulai melilit, korbannya nggak merasakan itu. Itulah Andre Tunggal menurut saya. Karena memang ajarannya mengajarkan seperti itu. Cerdik seperti ular gitu. Ular seperti itu kan, saat mau menangkap mangsanya, dililit teman-teman. Dililit pelan-pelan. Jadi bahasa dia halus. Tapi kalau teman-teman yang tidak hati-hati, statement-statement ini berisi racun. Berisi racun ular yang mematikan. Yang bisa membuat kalian berpikir bahwa dia yang benar. Ini bahaya. Untuk itu saya buat konten ini sebagai sanggahan. Supaya teman-teman bisa terbebas dari racun ular tersebut. Oke, kita dengarkan dulu. Nah, gini saya kasih contoh kenapa saya sebut apa namanya, Ipung dan Jesslyn ini agak lain, tidak berbobot ya. Saya kasih contoh ilustrasinya begini. Jadi ada dua ibu-ibu bersama dengan ibu-ibu yang lain. Biasalah gosip. Ini ngomong-ngomong gambar hanya ilustrasi ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan. Tapi ini mereka nih sedang bergosip. Dan gosipnya itu mereka mengatakan katanya suami Bu RT itu selingkuh gitu. Jadi mereka itu bilang suami Bu RT itu selingkuh. Mereka menggosip. Nah cuman bedanya gosipnya dibikin live. Atau gosipnya itu ditayangkan di sosial media. Mereka gosip, suami Bu RT selingkuh. Lalu kemudian Ibu RT merespon juga secara di sosial media mengatakan nggak benar lah suami saya selingkuh, saya berani jamin, itu kata Bu RT. Nah teman-teman tahu respon yang wajar adalah menurut teman-teman respon wajarnya apa? Kayak gitu. Apa sih respon yang wajar dari orang-orang yang menggosip itu? Nah lucunya adalah orang-orang yang menggosip itu mengatakan begini, Bu RT tidak tanggung jawab. Ayo debat dong, buktikan bahwa suaminya nggak selingkuh. Anda kalau menemukan yang kayak begini, ya saya tanya ya, Anda akan jawab apa kepada ibu-ibu yang sedang gosip ini gitu loh? Anda ngomong apa gitu loh? Bu RT nggak tanggung jawab, debat dong, buktikan suaminya nggak selingkuh. Jadi, mereka yang melempar polemik, mereka juga yang memaksa orang yang dituduh atau kelompok yang dituduh oleh mereka itu untuk kemudian berdebat untuk membuktikan bahwa orang yang dituduh itu tidak salah. Memang kelompok yang tidak sadar diri, kelompok yang maksudnya tidak punya sebuah iling gitu ya. Saya nggak tahu, saya pakai bahasa Jawa iling itu. Gimana ya cara bahasnya ya? Kelompok yang tidak jelas gitu loh. Kelompok yang ngelantur gitu loh, ya. Bro Immanuel mengatakan dasar tukang gibah begitu ya. Nah, itu. Jawabnya gini, Anda sehat? Iya benar. Begitu. Sehat Anda gitu. Mereka yang melempar polemik. Lalu kemudian dijawab oleh Bu RT, nggak benar itu. Lalu mereka mengatakan bahwa ini ada tanggung jawab Bu RT untuk berdebat supaya membuktikan suaminya nggak selingkuh. Kalau Anda mengerti logika debat, Anda tahu yang namanya istilah burden of proof. Nah, burden of proof itu bukan dimiliki oleh orang yang dituduh, tetapi orang yang menuduh. Jadi maksudnya orang yang melempar polemik atau melempar wacana atau permasalahan mempunyai yang namanya burden of proof atau sebuah beban tanggung jawab untuk membuktikannya dengan benar. Kalau misalnya disanggah, ya dia harus membuktikan lagi menjawab sanggahan tersebut. Itu benar kayak gitu. Nah, cuman orang-orang ini adalah orang-orang yang seperti, mohon maaf sekali lagi ini gambar ilustrasi doang, tapi seperti emak-emak yang kemudian memaksa bahwa tuduhan mereka itulah yang benar dan kemudian mereka memaksa orang lain untuk berdebat dan membuktikan bahwa ya itulah tuduhan mereka itulah yang harus
Jadi makanya saya bilang Anda ngerti ya kenapa saya bilang ini agak lain gitu loh. Ya, gitu sih, gitu aja ya. Jadi Anda paham ya kenapa saya bilang eh, agak lain. Ada teman kita Reza mengatakan Andre nggak jauh mulutnya kayak emak-emak komplek. Makasih Reza pujiannya. Ya, saya nggak usah balas Anda ya. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Anda paham ya kenapa saya ngomong agak lain. Jadi yang lempar polemik siapa, yang suruh tanggung jawab itu siapa. Makanya benar saya memang terinspirasi dari film ini gitu ya. Saya cuma mau pakai namanya aja. Agak lain emang ini orang-orang ya. Nah, oke, kita ngomong lebih serius ya, teman-teman ya. Saya sekarang ngomong yang lebih serius ya. Jadi begini loh, teman-teman. Ketika kita lihat fenomena ini, kita lihat dari perkataan Ipung, Ipung melemparkan setidaknya beberapa komentar atau beberapa topik yang dia lemparin. Yang pertama dia bilang video kita selalu di-reaction oleh Andre Tunggal ya. Yang kedua dia mengatakan mungkin Andre Tunggal mengidolakan saya dan Kainama. Ini langsung saya jawab aja. Iya, saya mengidolakan Ustadz Ipung, saya mengidolakan Ustadz Kainama, Ustadz Donditan. Luar biasa ya, penjelasannya kelihatannya bijaksana, tapi berisi racun, saya bilang. Berisi penyesatan menurut saya. Pertama, dia kasih analogi. Ada ibu-ibu warga lagi bergosip kalau ibu RT, ya suaminya itu selingkuh. Terus ibu RT respon dengan mengatakan suaminya nggak selingkuh. Terus warga mengatakan, ya Bu RT harus tanggung jawab. Bu RT harus berani debat untuk membuktikan suaminya nggak selingkuh. Nah, ini kan analogi yang cacat. Saya katakan analogi yang cacat, karena dia mengibaratkan warga itu, ibu-ibu warga itu adalah Ustadz Ipung, beserta dengan mualaf-mualaf seperti Jesslyn yang memberi kesaksian di tempat dia. Ini kan nggak jelas. Dia analogikan bahwa dirinya Bu RT yang membela agamanya alias Pak RT. Ini kan konyol, analogi yang benar-benar cacat. Padahal di sini, ya di sini teman-teman harus tangkap dulu. Ustadz Ipung nggak pernah bergosip. Ustadz Ipung mengajak lawan diskusinya untuk berpikir. Begitu juga kalau dia mengundang mualaf. Dia tanya, kenapa Anda mualaf? Mualaf itu menjelaskan, kenapa dia memilih mualaf. Kan begitu. Itu tentang kesaksian. Di mana kesaksian-kesaksian itu, notabene pelaku-pelakunya adalah dari yang sebelah gitu. Memang korban. Memang pelakunya gitu kan, ikut terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi kalau dia kasih analogi, harusnya ibu-ibu RT, ibu-ibu warga ini sedang ngobrol dengan korban. Ya. Ibu ini ngobrol dengan korban pelecehan yang dilakukan oleh Pak RT. Jadi ada korban pelecehannya diajak ngobrol sama warga. Ah, masa benar Pak RT kami melakukan pelecehan? Iya, saya korban gitu kan. Saya korbannya, ini buktinya gitu. Dia kasih nampak buktinya, bukti chat dari Pak RT, bagaimana Pak RT merayu dia supaya mereka bisa ketemu di ruangan yang cuman berdua, ya segala cara lah. Jadi segala tipuan dan juga jebakan yang dibuat oleh Pak RT, dia kasih nampak buktinya. Ditunjukkan sama korban ini gitu. Sehingga warga terkejut loh. Benaran gitu kan. Terus, apa yang dilakukan oleh Bu RT dalam hal ini Andre Tunggal? Dia mengatakan, nggak mungkin. Nggak mungkin suaminya selingkuh. Sedangkan warga udah pegang bukti. Ada buktinya kan begitu. Sedangkan dia cuma bilang apa? Nggak mungkin. Udah gitu aja. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Kalau dalam hal ini Bu RT atau Andre Tunggal memilih diam, tidak berani untuk membuktikan. Nggak ada masalah. Biarkan publik yang menilai. Kan begitu. Ini ibaratnya tahu apa? Sama seperti ada tersangka korupsi. KPK sudah umumkan, pejabat ini tersangka korupsi. Terus kan wartawan datang tuh ke kantor orang tersebut. Pak, gimana Pak? Anda disebut melakukan korupsi, begini-begini. Terus Bapak itu bilang apa? Pejabat itu bilang apa? Oh enggak ada itu. Itu fitnah itu kan. Itu fitnah, saya nggak ada korupsi gitu. Ya nggak masalah sih. Anda ngomong gitu. Biarkan publik yang menilai. Yang pertama, biarkan publik yang menilai. Yang kedua, nanti pembuktiannya
di penegak hukum kan gitu. Kalau kita lintas agama artinya nanti pembuktian saat kita sudah meninggal. Saat Andre Tunggal, Ustadz Ipung meninggal, nanti baru ada pembuktian. Penghakimannya baru ada. Udah selesai, nggak ada masalah kok. Kalau dia memilih untuk bungkam. Kan begini, nggak masalah. Bungkam itu juga adalah pilihan kok. Jadi diam itu adalah salah satu pilihan. Oke? Terus dia katakan bahwa yang melempar polemik selama ini adalah pihak Muslim. Kan begitu. Pihak Muslim, Ustadz Ipung yang melempar polemik. Tapi mereka yang nyuruh untuk berdebat. Supaya bisa membuktikan. Ini kan konyol menurut mereka. Ini kelompok yang tidak jelas. Kelompok yang agak lain. Dia bilang ini kelompok yang agak lain. Saya kadang lucu gitu. Yang lempar polemik siapa? Mereka cuman memberikan kesaksian mualaf. Kenapa orang ini mualaf? Sama seperti murtadin. Kalau kita dengar kesaksian murtadin, di agama saya tidak ada jaminan. Saya murtad karena saya mau jaminan. Saya mau ada yang menebus dosa saya. Ya terserah, itu pilihan dia gitu. Apakah pernah umat muslim pergi nyinyirin tuh, wah si murtad ini aneh gitu. Kita cuma tunjukkan, ya kalau memang kesaksian dia tuh lucu, contohnya dia nggak bisa Al-Fatihah. Kita mengajak publik untuk berpikir, apakah mungkin dia ini seorang murtadin? Al-Fatihah aja nggak bisa. Kan begitu. Apa mungkin dia murtadin, sedangkan tetangganya bilang bukan, dia lahir dari Kristen. Kita cuma tunjukkan seperti itu. Kita nggak berpolemik seperti Andre Tunggal. Kenapa disebut polemik? Karena Anda buat konten berjilid-jilid untuk membahas mualaf-mualaf tersebut, untuk memfitnah mualaf tersebut. Ini yang paling parah gitu. Ada fitnahan. Kan begitu. Terus Anda bahas apa? Burden of truth. Ya, beban pembuktian. Yes, beban pembuktian itu ada. Itu ada di pihak yang mana? Yang melemparkan polemik tentunya. Yang melemparkan tuduhan. Jadi jangan dibuat seakan-akan Ustadz Ipung dan para mualafnya yang melempar tuduhan. Harusnya Anda sadar, mereka sudah memberikan bukti dengan data. Data-data sudah ada. Artinya bola panas ini ada di Pak RT alias ya kalian gitu. Kalian yang sibuk mereaksi dan membuat fitnahan kepada para mualaf. Itu clear kan? Bagaimana Jesslyn dituduh. Wah dia ini kepahitan dengan gereja. Apa bukti dia kepahitan? Nggak pernah ditampilkan sama Andre Tunggal. Kecuali ada bukti nih. Kesaksian dari teman-teman gerejanya yang bilang, oh dia itu dulu hutang nggak bayar. Oh dia itu dulu begini-begini. Ada bukti. Ya, minimal bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan nggak. Dituduh Jesslyn gila uang. Dia pindah-pindah gereja gara-gara uang. Ini kan fitnahan yang nggak mendasar, sehingga kalau ada orang minta pertanggungjawaban, saya rasa itu sesuatu yang fair lah. Jadi bagi para penonton, terutama pendukung Andre Tunggal, coba Anda renungkan. Yang saya sampaikan ini benar nggak? Coba saya tanya kalian. Ya, fair atau tidak? Oke, kita lanjut. Katakan, betul, sanggahan apologet Kristen tidak pernah dijawab, tapi mau debat. Ya itulah. Jadi kami itu jadi curiga begitu loh. Kalian mau ngajak kami debat untuk apa? Untuk kemudian ada kesempatan untuk kemudian siapa tahu kan katanya kan di negeri Wakanda itu hukum tajam ke agama mayoritas, tajam ke agama minoritas. Jadi mayoritas boleh, minoritas kena begitu kan ya. Jadi itu di Wakanda ya. Saya tidak mau loh diundang ke negara Wakanda untuk kemudian diambil dan diciduk begitu kan ya. Kayak saya pikir aduh ngapain juga. Lagian juga kalian tidak pernah bisa jawab, tidak pernah bahas, tidak pernah bisa menyanggah atau menjawab sanggahan-sanggahan kami. Nah, ya buat apa juga. Jadi kalian itu apa ya? Ya nggak ada mutunya aja untuk saya jawab begitu loh. Lalu kemudian yang kedua, Ipung juga ngomong bahwa kalau saya tidak berani terima debat, maka saya tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab, Pung. Saya jadi bingung ya, Pak Ipung. Apakah Anda itu mengerti arti kata tanggung jawab? Mari kita saksikan satu video bagaimana Ipung Atria pernah datang dan kemudian menyudutkan seorang ibu Kristen yang dia upload di channelnya sendiri, tapi kemudian udah di take down karena ketakutan.
Kita saksikan sama-sama ketika Ipung mengganggu ibu ini dan apa yang sebenarnya terjadi pada ibu ini. Mari kita dengarkan kesaksian Ibu Melan. Apa yang kita diskusikan malam ini? Silakan. Ini yang mulai saya atau Bu Melani? Apa aja? Saya aja. Terusnya dia bilang nggak apa-apa ya Bu, kita rekam, nggak apa-apa lah, nanti saya mau lihat gitu. Tapi dia nggak ngomong untuk mau dibuat apa-apa, saya nggak diberitahu seperti itu dari awal. Saya juga tidak tahu riwayatnya Pak Ipung ini seperti apa, nggak tahu setelah kalau nggak diomongin kalau Pak Ipung ini orangnya suka memualafkan orang, saya nggak ngerti. Kalau misalnya dari awal saya diberitahu, pasti saya tolak. Betul, semua orang bilang bahwa kamu ini kena jebak. Betul, semua orang yang nonton, semua bilang kalau saya dijebak. Saya tidak pernah ada pikiran untuk pindah agama. Ipung, Ustadz Ipung, dengerin tuh gitu ya. Ibu Melan yang kamu dalam tanda kutip sudutkan dengan perbandingan agamamu, itu merasa dijebak. Dan Anda mengupload videonya tanpa persetujuan dari Ibu Melan, begitu. Dan sampai sekarang, Ustadz Ipung tidak pernah minta maaf secara publik, padahal video itu tersebar luas. Dan dalam hal ini, saya rasa kayaknya, kalau bilang saya tidak bertanggung jawab, kayaknya Anda harus mengkoreksi diri terlebih dahulu, begitu ya. Jadi, mana tanggung jawab Anda, Pak Ipung, begitu? Kalau Anda bilang tidak tanggung jawab, mana tanggung jawabnya, begitu? Mohon maaf sekali lagi, Pak Ipung. Memang fakta itu kadang menyakitkan. Tapi kalau kalian berhenti membahas Kristen, sekali lagi, saya juga berhenti membahas kalian. Udah, gitu aja, ya. Oke, saya sampai di sini dulu, teman-teman. Saya mau sedikit nanti kita akan ngomong tentang Jesslyn ya, mualaf cerdas yang melebihi komputer katanya. Ya. Bagaimana menurut teman-teman ya? Makanya ya, agak lain kapasitasnya, karena memang ya bagaimana ya? Saya mesti bilang apa? Viro, teman kita yang tersayang, mengatakan emang siap lu, Andre? Ya nanti di bagian akhir saya bilang, saya tuh sebenarnya saya tidak keberatan mau duduk bersama-sama dengan Jesslyn, dengan Ipung. Tapi kalau udah dibilang, kalau mau diundang ke negeri Wakanda, Konoha yang katanya hukum tajam ke minoritas ya. Kalau kata Kodonditan kepada mayoritas mesti maklum, ya saya juga susah ya. Jadi ya saya sih sebenarnya pengen duduk ngopi-ngopi aja. Saya males kalau mau dibilang debat. Masalahnya saya nggak melihat ada bobot debat yang bisa diladenin gitu loh. Ya, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud apa. Tapi ya ngapain juga pada akhirnya buang-buang waktu gitu kan ya. Oke, Reza mengatakan ngeles mulu, Dre, bisanya. Ya terserah. Kamu bilang saya ngeles kan itu hak kamu, ya kan. Dedi Sanjaya, lempar batu sembunyi kaki, tangan. Oke. Ya begitulah ya. Benar Om Andre, jangan ladenin debat dengan kaum. Oke, saya nggak lanjutin ya. Sebab dengan video reaction aja kita pengikut firman sudah bisa bedakan pohon dan benalu. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. 12 AM, awas ntar diteriakin. Terima kasih, makanlah yang bikin kamu happy, sehat dan sukses selalu kok Andre. Ya, kita sama-sama perlu Tuhan Yesus ya. Oke, saya lanjutkan ya, Kini giliran mualaf cerdas Jesslyn. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Atau jikalau tidak bersedia debat dengan saya, debat sama Cice. Bersedia nggak? Betul, saya bersedia. Bersedia. Tatap muka Oh sorry, suaranya kayaknya kegedean ya. Saya kecilin dulu, mohon maaf. langsung. Betul. Atau jikalau tidak bersedia debat dengan saya, debat sama Cice. Bersedia nggak? Betul, saya bersedia. Bersedia. Tatap muka langsung. Betul dong, malah harus tatap muka langsung supaya kita itu bisa membuktikan validasi bahwa saya berani berkata di depan Anda dengan posisi saya langsung, saya tidak ada sembunyi-sembunyi. Masalahnya Pak Andre Tunggal ini sudah diajak debat sama banyak orang nggak pernah mau.
Tapi harusnya bangga dong. Iya. Dengan kita berdebat seperti itu sebenarnya kita memberitahukan kebenaran. Jika kita orang Kristen, menurut saya jika emang kita mempunyai kemampuan seperti Pak Andre, jika memang berkemampuan yang tinggi atau apa harus ditunjukkan. Karena itu adalah bentuk kita melayani, kita itu kepercayaan kita. Itu adalah bentuk keimanan kita. Kita berani merepresentasikan kita punya agama dong. Saat ini saya berubah, saya mualaf, saya berganti menjadi Islam. Saya berani menyatakan dan saya tahu alasan-alasannya. Dan saya berani menjadi laskar untuk representatif untuk sebagai Islam. Karena saya bangga dan saya tahu itu benar. Dan itu juga yang harus dilakukan dari Pak Andre. Jika memang ingin melakukan perbandingan agama, harus kita lakukan dengan formal supaya bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ya. Jadi Jesslyn mengatakan kalau punya kemampuan harus ditunjukin. Atau Jess. Saya tidak pernah hina kamu ya Jess ya. Saya tidak pernah hina kamu, even bahkan terhadap kalau Anda baper ya nonton video saya terhadap Ipung, Kainama, saya tidak hina mereka. Yang saya tunjukkan, saya telanjangi adalah kebodohan berpikirnya, bukan orangnya. Ya. Saya tidak ada urusan. Bagi saya setiap orang dikasih Tuhan, begitu. Tapi yang saya lawan adalah pemikiran bodohnya, itu yang saya lawan. Ya. Jadi saya tidak hina. Bahkan Jesslyn, kepada kamu yang sudah pindah server, itu hak kamu. Saya tidak larang. Itu urusan kamu. Tapi ketika kamu mengeluarkan statement-statement dan kamu seakan-akan mengatakan menantang saya debat, saya cuma pikir, Jess, kamu ada apa dengan kamu, Jess? Gitu. Jesslyn mengatakan dengan debat saya bisa memberitahu kebenaran. Kalau punya kemampuan harus ditunjukkan. Lalu kemudian Jesslyn mengatakan harus debat supaya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian dia mengatakan, Pak Andre kalau mau perbandingan agama harus formal. Saya langsung jawab bagian terakhir, Jess. Saya tidak melakukan perbandingan agama, Jess. Yang melakukan perbandingan agama itu kalian, begitu. Yang saya lakukan adalah kalian itu lompat pagar ngomongin Kristen. Yang saya lakukan adalah saya menjelaskan ajaran yang kalian serang itu loh. Ajaran yang kalian yang kalian hina-hina itu loh. Itu saya jelaskan karena kalian menafsirkannya ngawur, menafsirkannya ancur gitu loh. Jadi saya jelasin, sambari saya menunjukkan kelemahan berpikir kalian yang cara pikirnya itu salah. Dan kalau misalnya diterapkan kepada agama kalian sendiri, kalian yang malu sendiri, itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak melakukan perbandingan agama secara formal. Ngapain juga saya melakukan perbandingan agama secara formal? Karena bagi saya itu bukan tujuan saya. Saya cuma mau ngomong tentang kekristenan yang kalian salah ngomong. Udah gitu aja. Ya. Nah, jadi ketika Jesslyn mengatakan ya, semua tadi itu bagi saya, sorry Jess, kamu itu omon-omon gitu loh ya. Kamu tuh omon-omon ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda mitos-mitos dalam ucapan Jesslyn ya. Yang pertama dia mengatakan dengan debat itu memberitahu kebenaran. Lalu dia mengatakan kalau punya kemampuan harus ditunjukkan. Lalu kemudian yang terakhir harus debat supaya bisa tanggung jawab. Begitu. Ini perkataan Jesslyn ya. Sekarang saya mau tanya, emangnya kalau punya kemampuan itu harus ditunjukkan? Jess, bagi saya dalam hal ini kamu itu saya bingung, kamu mantan Kristen tapi kamu nggak seperti cara Kristen. Orang Kristen itu punya kemampuan, tidak perlu mau ditunjukin ke sana kemari, mau seakan-akan butuh untuk kemudian diakuin orang gitu loh. Ya ada orang yang melakukannya, tapi kalau saya pikir saya tidak setuju sama kamu, Jess. Kalau saya punya kemampuan, saya tidak butuh untuk kemudian tunjukin ke semua orang begitu. Nggak butuh juga, ya udahlah. Ya saya akan pakai secara natural saja. Itu terserah nanti pada akhirnya orang mau menilai bagaimana begitu. Jadi saya tidak butuh untuk kemudian menunjukkan kepada orang saya pintar debat, saya ngapain, enggak. Apalagi kemudian saya ngomong lalu kemudian dipuji-puji sama orang. Ya masa-masa caper itu udah lewat, Jess gitu. Buat saya udah lewat gitu. Saya nggak butuh, saya malah lebih butuh ketenangan kan begitu kan? Gitu loh, Jess. Jadi beda gaya. Omon-omon kamu itu nggak masuk akal sama saya gitu loh ya. Andre Tunggal bilang dia nggak mau debat karena apa? Karena sanggahan dia nggak pernah bisa dibantah oleh Ustadz Ipung.
Ya. Ini kan alasan yang nggak jelas gitu. Anda mengatakan bahwa Ustadz Ipung nggak membantah sanggahan Anda. Ustadz Ipung udah bilang dia nggak mau buat video reaksi. Dia bukan seperti Anda. Ustadz Ipung itu fokus dengan pengajaran dia, fokus dengan kesaksian-kesaksian mualaf dia. Nggak punya dia waktu untuk buat konten menyanggah pernyataan Anda. Nggak ada. Ustadz Ipung lebih suka, ya udah kita bantah sanggahan Anda di meja diskusi. Udah clear gitu. Kalian bisa cek ya, ada nggak channel Ustadz Ipung itu membahas Andre Tunggal, ya buat satu konten untuk mereaksi, untuk mengcounter Andre Tunggal? Nggak ada. Cuman ada dia selingin, ya saat dia lagi ngobrol dengan mualaf, ya dia selingin bilang Andre Tunggal kalau berani, yuk debat. Cuman seperti itu. Bahas Andre Tunggal itu sebagai istilahnya bumbu-bumbu doang. Bukan buat konten khusus seperti yang dilakukan oleh Andre Tunggal. Terus Andre Tunggal seperti Polikardus lainnya. Dia buat alasan apa? Wah, saya nggak mau lah. Karena di negara Konoha, ini nanti saya bisa diciduk gitu. Saya nanti datang ke sana, saya bisa diciduk. Nah, ini kan alasan-alasan yang bodoh, saya bilang. Kenapa Anda takut diciduk? Apakah Anda memang punya niat nih? Ini kita curiga nih. Artinya Andre Tunggal punya niat, ingin menghujat dan menista agama orang. Kalau memang Anda tidak ada niat buat salah, kenapa Anda takut? Contohlah pendebat-pendebat senior Anda. Ada Luga, Pendeta Budi Asali, bahkan Buluku Suntur Saifuddin Ibrahim juga datang berdebat. Sejarah perdebatan lintas agama Indonesia mencatat, nggak pernah ya, ada orang setelah diskusi itu ditangkap. Nggak pernah. Nggak pernah karena diskusi ditangkap, maupun terjadi kekerasan fisik. Nggak pernah. Jadi jangan buat tuduhan yang nggak ada dasarnya, nggak ada historinya. Ini kan fitnah yang kejam. Ya, fitnah yang jahat sekali gitu. Jelas-jelas sejarah nggak ada gitu. Anda buat Anda karang-karang sendiri. Luga aman. Saifuddin Ibrahim meludahi Ustadz Kainama saat debat. Bayangkan. Seorang Buluku Suntur, Saifuddin Ibrahim ya, itu berani meludahi Ustadz Kainama. Di situ penonton mayoritas Muslim. Ada nggak terjadi kekerasan? Nggak ada. Umat Muslim memaklumi. Karena apa? Karena dia lihat si Buluku Suntur udah terpojok. Buluku Suntur udah nggak bisa apa-apa. Jadi cara satu-satunya membela diri ya dia dengan tantrum dan marah. Bagi kami ya sudahlah, artinya sudah kalah. Sehingga dia melakukan anarkis, meludah orang. Jadi janganlah fitnah-fitnah. Ini kan sekaligus menghina kepolisian kita juga. Bahwa kepolisian kita nggak bisa menjaga ya, yang namanya diskusi lintas iman. Padahal jelas-jelas nggak pernah ada kriminal seperti itu. Jadi buat teman-teman Kristen yang menonton, silakan kalian cek sejarah, apakah yang saya katakan benar atau tidak. Jadi tuduhan Andre Tunggal ini nggak berdasar. Ya, jahat sekali. Kalau memang pihak kepolisian mau nangkap Andre Tunggal, gampang. Gerejanya jelas, orangnya jelas, wajahnya jelas. Gampang sekali gitu. Jadi janganlah fitnah sana, fitnah sini. Ya. Terus dia bilang, Ustadz Ipung ngomong, kalau berani debat artinya berani tanggung jawab. Ya. Ya itu jelas gitu, karena Ustadz Ipung meminta klarifikasi atas fitnahan yang kamu buat. Sebenarnya kamu nggak mau debat juga nggak masalah, tapi tolong klarifikasi fitnahan yang kamu buat. Sudah banyak fitnahan-fitnahan kepada mualaf yang kamu buat dan kamu tujukan gitu. Terus dia kasih nampak kesaksian seorang ibu yang bernama Melan ya. Ibu Melan ini kemarin ada di-upload sama Ustadz Ipung, diajak diskusi. Diajak diskusi dan ibu tersebut tersudut atas pertanyaan Ustadz Ipung, atas bukti-bukti yang ditampilkan oleh Ustadz Ipung, ibu itu tersudutkan. Ya, tersudutkan dan dia marah karena ternyata video tersebut beredar. Video tersebut viral kan begitu. Sedangkan Ustadz Ipung nggak minta izin untuk mengupload video tersebut. Untuk hal ini, saya harus katakan kalau memang Ustadz Ipung nggak minta izin, dia salah. Dia salah, karena ibu tersebut tentu saja akan merasa malu ya. Karena sebagai seorang Kristen, dia nggak bisa menjawab. Dia nggak bisa menjawab apapun pertanyaan dari Ustadz Ipung, termasuk bukti-bukti yang disodorkan oleh Ustadz Ipung bahwa Tuhan yang Anda sembah itu salah. Nggak sanggup.
Jadi karena dia malu, dia minta video itu diturunkan. Yaitu hak dia sih. Ya, untuk hal itu oke. Dan kita tahu Andre Tunggal mengundang Ibu Melan ya. Dia ajak Ibu Melan komunikasi, dan saya bilang ya, ini menurut saya ada sedikit provokasi-provokasi yang dibuat oleh Andre Tunggal kepada ibu tersebut, sehingga ibu tersebut tambah marah. Dalam hal ini saya harus akui, Ustadz Ipung salah kalau memang tidak ada izin. Mungkin Ustadz Ipung berpikir, ya udah dia rekam dulu. Mana tahu Ibu Melannya putuskan mualaf. Nah, kalau Ibu Melan putuskan mualaf, saya rasa Ibu Melan nggak akan keberatan kalau video tersebut dinaikkan. Tetapi Ibu Melan tetap bebal ya, tetap bebal dengan agamanya, walaupun bukti-bukti sudah disodorkan, tapi mungkin dia punya pertimbangannya sendiri, sehingga dia tetap ngotot, tetap mempertahankan agama dia. Itu hak dia. Ada orang kan walaupun udah tahu benar, ya dia udah tahu bahwa yang di sebelah itu yang benar. Dia nggak bisa melangkah. Kenapa? Karena rantai yang membelenggu dia terlalu berat. Contohnya, waduh kalau saya pindah, saya diceraikan. Kalau saya pindah, nanti saya dipecat. Kalau saya pindah, ya pindah agama, nanti keluarga saya meninggalkan saya, teman-teman meninggalkan saya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Saya tetap di sini. Ada orang seperti itu, teman-teman. Silakan kalian cek. Jadi Bu Melan ini, walaupun sudah jelas ya, tetapi memilih seperti itu hak dia lah. Dia punya pertimbangan sendiri untuk tetap dengan agamanya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terus, Andre Tunggal ngeles. Kalau debat saya nggak mau. Tapi kalau ngopi, duduk-duduk nggak apa-apa lah. Ya, duduk-duduk ngopi dia mau. Kalau gitu ginilah. Andre Tunggal kapan Anda ada waktu, ya kita kontekan, ya udah kita ngopi bareng. Kita ngopi bareng sambil kita bertukar pikiran lah. Tujuannya apa? Ya kita bahas bagaimana supaya dunia perdebatan lintas agama ini jadi lebih baik. Supaya lebih tertib, lebih ada aturan dan ada etika lah. Karena kita lihat makin ke sini makin aneh-aneh. Ya itu pun kalau Anda mau, nanti saya ajak Jesselyn juga gitu, biar kita ngopi bareng. Gak apa-apa kan gitu. Ya kita ngopi bareng, bukan mau diskusi ataupun debat. Ya. Karena kadang-kadang gini, belum pernah ketemu bareng, kadang-kadang ini ya, orang kalau belum pernah ketemu tuh lebih keras gitu. Tapi kalau udah pernah ketemu, agak lebih bisa memaklumi. Contoh gitu, kita sama Luga, gimana mau keras? Kita udah berapa kali ketemu dia, kita tahu kondisi dia. Kita mau keras juga nggak bisa. Itu bedanya. Orang yang nggak pernah ketemu, condong ya, lebih bisa keras gitu, sama lawan diskusinya. Tapi kalau udah pernah ketemu, ini teman kita, kan kita mikir juga, aduh, ya udahlah, kita tahu kok karakter dia. Saya tahu kok orangnya gimana, udah pernah ketemu gitu. Nah, jadi tujuan saya seperti itu. Mana tahu dengan Anda ketemu Jesselyn langsung, pikiran Anda, pandangan Anda buat Jesselyn bisa berubah, dan mungkin Anda juga mau minta maaf atas fitnahan yang Anda buat kepada pribadi dia, kan gitu. Ya, karena Anda bilang, Anda nggak menghina orangnya, tapi pernyataannya. Kalian dengar ya, Andre Tunggal ngomong apa? Saya nggak pernah menghina Ustadz Kainama Kodondi gitu, tapi pernyataan bodoh mereka gitu. Padahal jelas-jelas fitnahan Ustadz Kainama, fitnahan buat Kodondi, Jesselyn itu begitu nyata. Anda mengatakan Jesselyn gila uang. Anda mengatakan Jesselyn itu mentalnya bermasalah. Anda katakan Jesselyn itu apa? Ya, coba saya tanya Anda, berapa banyak fitnahan yang Anda buat untuk Jesselyn? Jadi tolong sadarlah. Ya, Anda bilang dia kepahitan. Udah jelas-jelas nggak pernah ada kepahitan itu. Jadi kalau Jesselyn menantang Anda debat dengan mengatakan bahwa debat itu untuk memberitahukan kebenaran dan untuk pertanggungjawaban, ya itu benar. Terutama untuk penonton Anda, untuk penonton yang selama ini ya Anda kelabui. Mohon maaf saya katakan, Anda kelabui dengan fitnahan Anda. Jadi jangan sampai nanti penonton berpikir bahwa Anda hanya membodohi dan menipu mereka demi tujuan Anda. Terus Andre bilang apa? Wah, saya nggak melakukan perbandingan agama, dok. Saya nggak ada melakukan perbandingan agama, ngapain saya debat? Ya. Tapi Anda bilang, ya, kalau standar tersebut diterapkan di agama kalian, dalam hal ini agama Islam, maka kami yang akan malu sendiri. Itu bukankah sudah membawa-bawa agama orang? Kecuali Anda cuma menjelaskan agama Anda selesai. Tapi saat Anda mengatakan, wah tuduhan kalian itu bagaimana dengan agama Islam? Begini, begini, begini. Itu sudah perbandingan. Anda membandingkan. Kalau agama Islam yang dibawa, maka akan malu. Itu udah perbandingan. Suka tidak suka, Anda sudah masuk ke perbandingan agama. Anda melempar tuduhan tanpa dasar.
Nggak ada dasarnya gitu. Anda bilang kami akan malu. Ya buktikan kalau kami akan malu. Jelas-jelas selama ini yang melakukan standar janda siapa? Yang melakukan standar janda selama ini siapa? Mengatakan, oh agama kalian penuh lendir. Di surganya penuh lendir. Surga penuh lendir ya. Karena dia bilang ada kawin. Begitu kita bandingkan dengan agama kalian, bahwa ada yang namanya perkawinan anak domba, ya, memang tidak ada kawin mengawin. Artinya kawin mengawin ini kan dua arah. Nggak ada gitu. Di sana cuma satu arah. Umatnya dikawini oleh Tuhannya. Begitu kita ngomong seperti itu, ngamuk. Wah, kamu menista, kamu menyerang gitu kan. Ngomong agama orang, surganya penuh lendir, nggak apa-apa. Itu kalian. Jadi yang standar janda selama ini siapa? Coba pikirkan baik-baik. Ya, saya harap kepala Andre Tunggal ini bisa lebih berpikir. Terus statement dia ya. Orang Kristen kalau punya kemampuan nggak melulu harus ditunjukkan. Yes, untuk hal ini saya setuju. Orang yang punya kemampuan nggak harus selalu ditunjukkan. Cuman masalahnya, Anda selama ini sudah tunjukkan atau enggak? Anda selalu menunjukkan seakan-akan Anda yang ngerti. Anda di konten-konten Anda bilang apa? Oh, mereka gagal paham. Anda yang tahu. Itu Anda sudah tunjukkan. Jadi jangan bacot-bacot seakan-akan Anda bilang, wah saya punya kemampuan tapi saya nggak suka pamer. Nggak suka pamer, tapi Anda nyinggung orang. Anda katakan orang nggak ngerti. Artinya apa? Anda rendahkan orang lain, meninggikan Anda sendiri. Ya, jadi janganlah gaya-gayaan lagi gitu. Seakan-akan Anda bijaksana. Seakan-akan Anda nggak suka show off. Tapi Anda selama ini buat konten apa? Don Ditan nggak ngerti. Ustadz Kainama nggak ngerti. Yang benar itu seperti ini, seperti ini. Anda buat seakan-akan Anda yang lebih pintar. Untuk itulah kenapa diajak diskusi. Untuk membuktikan. Supaya jangan omon-omon. Ya. Dan bukan hanya orang Kristen kok yang nggak suka menunjukkan kemampuan. Orang Islam juga banyak. Ya, sangat banyak. Jadi jangan sok-sok framing dengan statement-statement seperti itu kan isinya kesombongan. Isinya akan meninggikan diri sendiri, agama sendiri. Memalukan. Di sini saya katakan memalukan. Oke, ya mungkin teman-teman dapat ya poin-poin yang ingin saya sampaikan di sini. Dan sekali lagi kita bisa melihat kemampuan atau kualitas seorang Andre Tunggal yang seperti biasa, cuman bisa omon-omon. Ya, saya katakan cuman bisa omon-omon karena memang nggak pernah bisa dia buktikan. Dari statement-statement dia aja, kita bisa melihat bahwa dia ini nggak lebih daripada ular beludak. Mohon maaf, ini penilaian saya. Penilaian saya bahwa, ya kamu ini ular beludak. Omongan kamu kelihatan bijaksana, tapi menyesatkan. Ya, saya katakan menyesatkan. Oke, jadi bagi teman-teman, ya, saya rasa clear dan mohon ya dukungan buat salah satu channel kita. Ini sedikit iklan. Jangan lupa kita juga punya satu channel yang fokus kepada pemberitaan, namanya HMC News. Ya silakan diketik HMC News, walaupun agak susah sih. Entah kenapa kalau ketik HMC News contoh, yang keluar malah Jadid ini. Tapi kalian tinggal lihat di komunitas, ya di Jadid komunitas, ada kok saya post HMC News. Ya kalian tinggal klik. Jangan lupa di-subscribe, aktifkan lonceng ya. Karena channel ini juga adalah channel yang luar biasa. Di sini kita hadirkan kesaksian mualaf, kita berikan pemberitaan, dan di sini juga kita taruh reaksi yang saya lakukan dengan teman-teman, contohnya Ustadz Wafi maupun ya Unirifah. Jadi jangan lupa didukung. Oke, makasih buat teman-teman semua dan mohon doanya untuk 1 minggu ini ya, karena ada hal penting yang mau saya lakukan. Karena ada tuduhan dari pihak sebelah yang sampai detik ini masih mencoba untuk mencelakai saya, yang jelas-jelas ya bahwa segala yang mereka tuduhkan itu adalah fitnah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.